tinggalin aku aja. Aku udah nggak sanggup. Hubungan dengan avoidant bisa kita ibaratkan seperti naik gunung. Dan anggap saja berhasil itu adalah summit. Berangkat dari base camp masih seru, jalan masih landai, pemandangan bagus, masih sama-sama bahagia. Lanjut jalan, kaki udah mulai capek. Udara makin dingin, trek mulai nanjak. Buat yang niat dari awal, mereka akan menyesuaikan diri. Tetap jalan, pelan, tapi konsisten. Tapi, yang ikut tanpa kesiapan, mulai pecah fokus, mulai bimbang. Masih jauh nggak sih? Kok makin dingin ya? Tahu gitu, di rumah aja lebih enak. Langkahnya makin pelan. Mulai sering berhenti, mulai banyak ngeluh. Di awal kamu masih maklumin, masih kamu semangatin. Lalu jalan sebentar, berhenti lagi, ngeluh lagi, bilang pengen pulang aja. Kamu masih semangatin. Kamu ceritain betapa indahnya di puncak nanti. Ayo, sedikit lagi kok kita sampai. Tapi lama-lama semangatnya mulai benar-benar runtuh. Kata puncak jadi beban berat untuknya. Pendakian ini jadi sesuatu yang berat, bukan lagi pengalaman yang ingin dia jalani. Sampai akhirnya, dia bilang gini, ini berat banget, aku udah gak mau lagi. Kalau kamu mau lanjut, tinggalin aku aja. Aku udah gak sanggup. Bukan karena dia lemah, tapi karena dari awal, dia tidak benar-benar siap untuk menghadapi jalurnya. Dan kita bisa bilang, tipe ini adalah avoidant. Di momen ini, ada 3 pilihan dan semuanya punya konsekuensi. Pilihan pertama, kamu tetap hadir. Kamu semangati pelan-pelan, nunggu sampai dia siap jalan lagi tanpa maksa apapun. Konsekuensinya, dia mungkin lanjut sampai ke puncak, walau waktunya lebih lama. Atau waktumu habis, persediaan menipis, dan kalian gak sampai puncak sama sekali, bahkan lebih buruk. Pilihan kedua, kalian berhenti di pos terdekat, pasang tenda, camp di situ, menikmati gunung tanpa harus ke summit. Dia tetap merasakan bahagianya pendakian itu, tapi hanya sampai sejauh itu. Buat dia, kebahagiaan memang cukup di tengah jalan. Konsekuensinya, dia mungkin akan mengingat pendakian itu membahagiakan. Pendakian itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Dan mungkin suatu hari dia akan mencobanya lagi. Tapi belum tentu dengan tujuan sampai puncak bersamamu. Pilihan ketiga, kamu menyemangatinya semampumu saja. Lalu kamu bisa lanjut jalan dan membiarkan dia turun. Dengan kesimpulan di kepalanya, naik gunung itu nggak cocok buat aku. Dan besar kemungkinan dia nggak akan mau naik gunung lagi sama kamu, apalagi sampai puncak bersamamu. Nggak semua orang yang ikut mendaki siap dengan proses menuju puncak. Dan bukan tugasmu juga untuk mengorbankan tujuanmu hanya supaya semua orang tetap bersama. Jika pendakian ini sama seperti hubungan, maka bukan soal siapa yang ikut di awal, tapi siapa yang tetap mau jalan saat jalannya mulai terasa berat.